Hah, udah nggak kerja, nungguin gaji, sekalinya keluar kurang 1 juta. Ya lu mah mending. Gue udah kerja 1,5 bulan kagak digaji. Anjir, ada aja masih mending. Bingung deh. Apa ini bingung? Bingung aja nggak gajian. Gajian sih, cuman kurang gimana dong? Kurangnya berapa? Ah, 1.000 lagi. Seribunya nolnya berapa nih? Itu gue dong. Itu gue dong. Coba cek M-Banking ya kan. Tuh lihat gue kurang 1.000 nih. Gue juga kurang 1.000. Maksud gue mah 1.000, gue 1.000 1 juta ya. Dia anjir 1.000-nya beneran 1.000 rupiah. Aduh, 4.000 buat jadi goceng doang. Ada anjir. Ditarik juga bisa kagak. Oke. Ya, gimana ya? Kalau kita nerusin pembahasan kita yang kemarin tuh. Ya, Kan kemarin tuh terakhir kita pembahasannya berhenti di gejolak asmara waktu lu SMA. Nah, kalau lu sendiri Pong, maksud gue lu Awal suka cewek. Dari lahir sih. Ya. Ya gimana dong pertanyaan kalian? Awal ngerasain jatuh cinta. Saya jatuh cinta tuh. Itu pas abis mos. Jadi posisinya itu gue Katanya kan lu gak Iya, ikut. iya. Mos. ini kan gue kakak kelas. Oh, iya. Jatuhnya Oke. jadi pas gue kelas 3 dan calon ini tuh Mantu. pipip dong. Iya. Nggak, calon gebetan gue ini kelas 1. Jadi di hari keempat gue lagi biasa ke kelas nongkrong dulu gitu di depan sekolahan lah ya. Terus tiba-tiba ada cewek nih, ya kan gue bilang, wah ini siapa ini? Oh, Gue bilang, yang lu suka nih. iya gue bilang, Atau sering bidik-bidik lah ya. iya udah ku tandai lah Ku pijak pala kau. udah gue bilang cakep nih kan. Terus gue liatin sampai akhirnya dia masuk kelas mana. Oh ternyata dia masuk kelas AP1 karena gue SMK. Apa itu apaan? AP itu administrasi perkantoran. Oh, Ya, karena gue SMK. Nah ternyata kelasnya itu pas banget di bawah kelas gue gitu. Oh, iya. Ya kan. Nah, setelah gue lihat beberapa hari, beberapa hari kemudian temen gue ada yang bilang, Pong, anak kelas 1, anak AP1 ada yang suka tuh sama lu. Ya kan? Please gue ya gimana ya kan. Jadi kayak asik. langsung gimana gitu. Terus gue bilang kayak, wah yang mana tuh? Terus temen gue tuh orangnya ada tuh di di pinggir lapangan. Orangnya ada lagi di pinggir lapangan. Ditahan. Lagi nyapu. Gue lihat nih kan, nggak tadi ada 2 orang kan. Terus gue bilang pertama yang gue lihat itu yang Security-nya. ini sih bener kayak serem deh kayak security. Enggak serius. Ini yang hitamnya. iya yang hitam. Manis. Enggak sih. Oh, iya. Hitam. Gue nggak tega nih ngomongnya. Gimana? Ya begitu. Ya pokoknya hitam dan putih lah. Iya pokoknya yang hitam dan putih. Yang gue lihat pertama itu yang hitam. Karena menurut gue jelek nih. Terus masa aja gue harus sama yang lebih jelek dari gue. Parah banget tuh. Ya begitu bisa gimana gue bilang. Terus gue langsung bilang dong ke temen gue, yang mana sih yang suka sama gue bilang itu yang lagi duduk. Gua bilang, itu ada 2 orang gue bilang itu. Masa jelek gitu gue bilang gitu. Songong banget ya. Songong banget udah kayak paling ganteng ya. Iya, kalau udah paling jelek. Itu udah paling si ganteng. Iya, terus temen gue, masa sih yang kayak gitu dibilang jelek? Ya kan? Gue tarik temen gue kan, tuh lu lihat aja no jelek kan. Kata temen gue, iya sih jelek, tapi yang sampingnya maksud gue, wah itu belum. Nah ternyata cewek itu yang gue incer dari pas beberapa hari yang lalu, yang gue bilang ketemu di gerbang sekolah. Iya. Ya udah kan, langsung deh gue kayak caper gimana gitu. Nah besokan koprol gitu. udah lebih manjat ke tiang. Nah besokannya pas pelajaran olahraga, gue lagi main bola nih, ya kan? Lagi main bola, nah terus bola gue masuk ke kelasnya dia. Temen gue sih inisiatif nih mau ngambil bola, ya kan? Nah,
Nah karena temennya ada yang tahu si cewek ini suka sama gue, teman sekelas itu udah bilang, kak yang ambil bolanya Kak Irfan dong, ya kan? Oh, dikodein. Terus teman gue bilang, di Pong, sono Pong, lo aja Pong yang ambil bola. Nah, terus ya kan daripada main bolanya nggak lanjut, masuk nih gue, ya kan? Masuk ke kelas dia, dicie-ciein dia gitu ke kelas. Cie, 2 3 4 5. Terus Ambo ada cie. cie terus ya kan. Akhirnya gue bilang kayak ya GR juga sih ya kan, agak sedikit jumawa di situ. Terus temen ceweknya bilang, pede lu buluk. Untungnya nggak ada yang kayak gitu sih, karena gue ke kelas kali ya. Terus Nggak ada yang berani lah. habis dicie-ciein kayak gitu, balik sekolah, gue tanya tuh pas dia lagi nunggu angkot, gue tanya kan, emang kamu beneran suka sama aku? Ih, gak bisa berani juga lu ya. Berani dong gue. Bisa jiper juga, kalau gue sih jiper. Gue tanya kayak gitu, dan doi senyum merah gitu ya kan mukanya. Dan berat. Nggak tahu sih. Lebih kayak nahan pengen ngegampar kayaknya. Terus dia bilang, iya kak. Nah dari situ baru gue mulai minta nomor handphone, baru PDKT-nya itu lebih lanjutnya di situ. Diangkut. Enggak. SMS-an tuh ya berarti ya. Iya, kalau lu udah cerita gak bu? Gue awal ngerasa jatuh cinta sih itu pas SMP sih. Tapi gue orang yang gak pede banget buat ngedeketin cewek pada saat itu. Emang apa? Ya gak good looking banget sih menurut Jelek. gue. Ya itu. Gue di ngalus-ngalusin aja ya. Terus. Nah sampai akhirnya gue setiap ganti jam pelajaran tuh, dulu kan gue setiap pelajaran kelasnya ganti-ganti. Nah gue selalu nyempetin nih lewatin depan kelas dia. Yang gue ngarep tuh biar gue tuh di notice gitu sama dia. Gue selalu caper depan kelas dia. Iya. Entah bercanda-bercanda sama temen gue biar dia tuh notice kalau ada gue di situ. Tapi dia notice gak? Enggak. Iya. Padahal Miguel itu yang notice. Yang mana yang hitam? Iya, itu si jelek ngapain? Temen lu dong. Itu si jelek ngapain sih? Gitu. Terus sampai akhirnya kan gue nggak dapet dong akhirnya. Gue PDKT sama dia, gue nggak kesampean. Nah pahitnya dia akhirnya jadian nih sama teman setongkrongan gue. Waduh. Tapi lu udah pernah ngobrol atau Nggak deket pernah, karena gue tuh nggak sepede itu. Gue nggak Karena lu sejelek itu. Iya. gitu? Ngerasa. Lu namanya ini banget sih, Karena gue jelek-jelekin bener banget. kayak gitu. Akhirnya dia jadiannya sama teman gue. Pahitnya nih yang lebih parah lagi, dia tuh ciuman depan gue coy. Anjir. Di mana kan itu Jadi dulu tuh gue sekolah ada pelajaran penjas kan, gue selalu ambil nilai olahraga. selalu ambil nilai di Ancol berenang. Hah? Atlantis. Oh, gue kira di Ancol nih berenang. Kok ini juga gaya juga di Iya, Ancol. emang dulu gue SMP gue gitu. Nah, kan kita selalu kayak kemah-kemah gitu pakai tikar gitu kan. Di Ancol. Nah, iya, di Atlantis. Oh iya. Terus lagi pas selesai berenang nih pada makan kan tuh. Nah, dia nih berdua lagi kayak tatep-tatepan gitu duduk. Gue di sampingnya. Suap-suapan nggak? Suap-suapan pertamanya. Ya Terus habis makan nyamuk ya. Nyamuk. bukan nyamuk, rang-rang. Terus pas gue nengok, anjing dia lagi main bibir coy. Nah, memang Main sembur-semburan. itu di Ancol Iya, jadi dia sambil, emang ada orang sambil ditutupin anduk. Lampung kali. Sambil ditutupin anduk tuh kepalanya. lu yang megangin anduk. Saya nikahkan. Anjir, sepede itu. Iya. Shit, itu Tragis. pahit banget sih menurut gue. Maksudnya itu Telak gue banget pertama sih. jatuh cinta kan. Maksud gue Jatuh cinta kali, berbunga-bunga. iya kayak apa sih yang ngarep lah Iya, gitu. ngarep lah, Dan niat nggak tahu dendam ya. nggak? Itu gue dapetnya anjir. Enggak sih gue lagi gitu. Gue gak dendaman orangnya. Cuman kok bisa hilang lah gitu cowoknya. Anjir. Lu Sa? Kalau gue itu kalau zaman SMA sih nggak terlalu ya, maksud gue untuk kisah kasih di sekolah gue SMA, karena bisa dibilang biasa aja gitu. Karena ada sih sebetulnya yang gue sukain di sekolah ya kan, di sekolah. Tapi gue ngerasa badan gue itu pendek dan dia tinggi. Ada kali kalau misalkan gue berhadapan sama dia nih, kepala gue sedadaknya. Enak dong. Enak dong. Iya makanya sih. Mau ngomong sama tete yang mana? Yang kanan yang kiri. Yang kiri ada orang. Anjing udah Yang kanan ditempelin dua ya. ditempelin enggak, cuman itu ya sampai sekarang ya udah sih nggak pernah kesampaian, cuman lirik-lirik doang sih. Dia juga tahu gue, dia cuma lirik doang, habis itu
Udah sih, gue Nothing nggak. spesial ya di Iya, situ. iya nothing special sih. Berarti Kalau- belum sempat mengutarakan rasa itu. belum, kayak dia tahu gue suka sama dia mungkin juga nggak tahu kali dia. Iya. Gitu. Nyambung pas di PDKT kan lu akhirnya minta kontak kan tuh. Iya. Minta, bro. Nah, selain lu minta kontak, PDKT-an lu tuh gimana sih? Sebenarnya kalau sama yang tadi gue ceritain di awal sih udah ngalir gitu aja, tapi gue punya Dengan cewek lain punya cerita, Iya, cerita dengan jangan cewek cewek lain lain. dong. Cerita dengan wanita. Si ganteng, si ganteng. Si ganteng terus. Gue punya cerita tuh sama apa ya, cewek gue. Heeh. Itu tuh buat gue tuh epic banget sih ceritanya, karena Kenapa tuh? gue pernah nungguin dia pulang kerja. Ada nih obat ini cewek lain lagi nih. Cewek lain lagi. Cewek Ini lain udah loncat Udah ke loncat. masa kerja gue. Jadi itu posisinya sama-sama satu kerjaan, Heeh. cuma bedanya saat itu gue masuk lebih awal. Hmm. Oke, dan dia itu masuk normal lah. Normal. Nah, pulangnya juga duluan Normal tuh jam gue. berapa? Normalnya Oh, itu normal buka mall ya jam 10 10. dulu belum ada PSBB, jadi jam 10-an gitu. Nah, pulangnya itu juga duluan gue. Hmm. Nah, gue nunggu dia sekitar 2 jam. Dari jam? Dari jam 5 ke jam 7 kurang lebih. Hmm. Posisinya gue sambil gerimis-gerimisan cuma buat mau nganterin dia pulang nih, ya kan. Gue tungguin deh tuh, gue udah nungguin 2 jam. Nah, terus pas dia balik, gue langsung tanya, jadi kan dianterin pulang? Idi. Gentle banget gitu gue. Parah. si PD. Iya, Iya. parah. Terus dia bilang, sorry, gue dijemput sama bokap gue. Aduh, rasanya. Manis. Tapi karena gue sih nggak menyerah nih, Oh, ya iya. kan. Oke, nggak apa-apa deh, hari ini gue gagal. Nah, besoknya nih, ya kan. Hujan-hujanan lagi. Enggak dong. Hilang gue. Dengan siklus yang sama, gue masih masuk lebih awal, terus kemudian masuk normal. Nah, gue pulang nih. Setelah gue pulang, inisiatif tuh gue, ya kan. Takutnya anak malam kelaparan, ya kan. Ke Britoka gue. Ngebeliin roti tuh 3, inget gue. 3. Banyak amat. 3, yang 2 gue makan. Anjing. Lapar, bos. Siapa tahu buat dia, buat Ipong, buat ceweknya, sama satu lagi bapaknya Iya, yang jemput. yang jemput. Pokoknya gue beli roti 3 tuh, yang 2 gue makan. Yang satu gue taruh loker nih. Oh, lokernya Ya kan? dia tuh, Iya. lokernya Dengan secarik surat lah, ya kan. Oh, sama surat. Iya. Wih, manis banget. Ya gitulah, kayak gitulah pokoknya. Tulisan Kami dari bank ini. Ya anjing, debt collector dong gue tulis kan, kalau nggak salah gue seingat gue tulisannya gini, pokoknya dimakan ya, gue bilang gitu. Nah, terus simple amat dimakan ya. Itu bukan Pasti surat. dimakan lah. Itu pasti bukan dimakan. note surat ya, sih. lebih note ya. Note. Iya, Iya, pokoknya gitulah. Cuma Terus dikasih tahu. dengan harapan yang akan kayak di bayangan gue nih kayak ya Allah nih cowok gini ya kan. Iya. Itu romantis ekspektasi banget. dah tuh, Ekspektasi ekspektasi. gue. Realitanya Realitanya pas dia balik ditelepon lah gue. Ya kan gue roti nggak enak. Anjing udah dibeliin. Makanya apa namanya? Mungkin lu pas beli roti 3 lu kasih semuanya, lagi kasih 1. gue lapar juga. Nah terus ya ditelepon nih, ini masih ekspektasi gue nih. Iya, dia, iya. dia mau bilang makasih yang segala macem lah ya kan. Ah. Ternyata doi ngomel dong. Mobilnya? Doi ngomel terus dia bilang gini, kamu ngapain sih beliin roti, kata dia gitu. Mendingan buat makan kamu, kata dia gitu. Aku kayak, loh kok gue salah ya? Iya. Kok lu lebih dikasih aja? Iya. Ternyata dia bilang, aku tahu kamu kan baru ngekos, kata dia. Ini tanggalnya kan dari tanggal 15 ke atas. Oh, gitu. tanggal tua, hotel Iya, tua. terus gue bilang kayak, ya niat gue mau romantis, tapi gue dikasihanin anjing. Anjing, mending kamu buat makan. Sedih anjing. Gimana? Tapi rotinya nggak dibalikin kan? Enggak, Oh, enggak, roti nggak enggak. dibalikin. Cuma kayaknya dibagi ke temen-temen nih. Ya Allah, telak banget. Iya Iya, apa sih. daripada dibuang. Iya sih, Iya tapi sih. pasti kan harapan dia juga kayak dia ngasih roti, wah dimakan, seneng, nggak usah dibagi-bagi juga sih. Itu sakit sih PDKT. Gue juga punya nih cerita sakit nih kayak Ipong. Gue dulu pas PDKT-an, Ah, buset, gue tuh salah satu orang yang ngorban banget nih buat PDKT-an ya kan. Hancur. iya. Sampai waktu itu tuh gue kenal Oh nih nih pokoknya lo udah mulai berani nih, Iya, ya. mulai berani. udah mulai Ganteng. berani. Udah glowing, pubernya udah lewat kayaknya. Iya, aduh. Akhirnya gue kenal nih cewek di Instagram ya kan. Hmm. Gue follow tuh IG-nya. Akhirnya gue ya mula-mula ya react story lah biasa ya kan. Akhirnya ke DM-an. Biar ketahuan aja Iya, gitu. biar ketahuan aja gue react.
follow Instagram saya kakak Iya. tinggi badan. Pas udah beberapa hari gue PDKT, gue chattingnya, akhirnya gue ketemu nih sama nih cewek kan. Layaknya PDKT gue ajak jalan, nonton bioskop, terus selesai nonton ya biasa makan segala macem. Udah selesai semua nih, teman menurut gue ya udah cukup lah PDKT-an jalan segitu buat kenal dulu aja biar nggak kaku nanti kalau misalkan lebih lanjut. Nah itu yang gue harapin. Realitanya Gak taunya selesai gue anterin dia pulang, sampai detik dari ini bapaknya juga lagi nih. enggak dong. Enggak. Enggak dong. Selesai gue anter pulang, malam itu juga sampai sekarang nggak pernah gue di chatting lagi. Ya, berarti masih jelek. Iya berarti masih jelek. Berarti masih jelek. Gue nggak tahu salah gue di mana kan, mungkin dari PDKT gue yang terlalu norak atau emang gimana lah, gue nggak mau berpikir negatif ke dia gitu. Ya udahlah gue bilang mungkin ini bukan jalannya. Iya, Bukan jalannya. jalannya. Itu itu percobaan setelah ini ya, setelah udah glowing kali ya, udah glowing, udah mulai ganteng. Nah, kalau misalkan gue nih ngomongin masalah PDKT, kalau pas saat gue sekolah nih SMA, itu gue masih berani banget sama cewek. Gue masih berani banget. Bahkan gue bilang bisa caper atau bisa ngomong langsung sama cewek nih, minta kontak ya kan. Gue masih berani. Si ganteng. Tapi setelah gue udah lulusan lah, selesai udah keluar dari dunia dari SMA ya. dunia SMA, mungkin karena bilang gue jarang kali ya, maksudnya interaksi sama temen cewek atau kecuali orang yang lu kenal gitu. iya, kecuali sama orang yang gue kenal. Nah, pas gue ngeberanin buat PDKT sama orang yang gak gue kenal, dan posisinya gue pengen kenalan nih. Sumpah itu gue entah kenapa gue freeze banget, sumpah gue kaku banget. Gemeter gak tangan lu? Wah, gemeter banget sih, udah keringetan, gemeteran, karena benar-benar udah nggak berani. Karena lu sebelumnya berani PDKT cuma sama orang yang lu kenal. Iya, dan bisa dibilang ya untuk PDKT-an gue tuh kalau sekarang kayak dengan orang yang gue kenal aja, terus yang ada di lingkup circle gue aja, setelahnya ya udah, habis itu gue pasti berani karena kan sama orang yang gue kenal dong. Tapi kalau udah PDKT, misalkan lu udah jadi nih, jadi apa? Udah pacaran. jadi pacaran, Udah udah jadi pacaran. Jangan kagak lu mikirnya. Itu udah jadi buah. Enggak dong. Di tangan lu. Pasti Apa di stack? ada lah. Pesan Anjing. ngomong-ngomong nih. Ya, maaf suhuyo. Pasti kalau lu udah PDKT, lu udah jadian, udah pacaran, pasti lu punya lah kesan-kesan jalan pertama, ngajak jalan cewek lu tuh. Pernah sih gue. Pernah. Mungkin yang menurut lu, wah ini nggak biasa sih kau buat ngajak pacar. Iya, gue ada. Tapi maksudnya mungkin sih ceritanya mah biasa aja. Cuma kayak tempatnya, gue yang nggak pernah kepikiran buat ngajak pacar gue ke situ sih. Emang kemana? Ke pasar malam yang ada biang lalanya, komedi ombaknya. Oh yang digenjot lagi. Iya, yang bener-bener manual coy, bener-bener manual. Yang biang lalanya abangnya naik dulu terus Iya, dilempar. bener abang-abangnya berdiri di atas. Kalau salaman bawa besi. Oh, iya. Bawa besi lah dia mainnya sama biang lalanya anjir. Gue kayak anjir, gue bilang masa sih gue pernah ngajak cewek gue kesini gitu. Gue bilang kayak main lempar-lemparan gelang. Yang hadiah ale-ale. Iya, ale-ale. Nah, gue dapat lagi ale-ale. Oh, lu hadiahnya ale-ale. Ale-ale enggak boleh minta teh gelas. Udah gosok lagi. Iya lagi. Dapatnya ale-ale lagi. Coba lagi. Main gelang lagi. Anjir dah. Kalau lu Bu, gimana? Gue Ada gak cerita? anjir. Gue pertama jalan sama cewek gue, sama pacar pertama gue, itu gue diajak ke acara ulang tahun. Ulang tahun. Umur berapa tahun sih lu pacaran? Ini Ulang SMA. tahun. Ulang tahun Sebenarnya normal dong Iya, diajak normal. acara ulang tahun. Iyalah. Apalagi anak SMA dong. Iya. Pikiran gue, wah keren nih Iya, suasananya. epic nih. Iya. Night Garden mungkin Oh, kayak iya. tahunnya Nightmare. Hah? Emang di mana? Emang di mana? MCD coy. Ya, gila. Si dewasa tuh anjing. Iya lu jadi badutnya lagi. Utah keluarga kayak gitu. Parah dong. Itu jadi wah anjing gue bilang wah ini enggak sih gue bilang di situ gue nggak ada yang kenal sama Iya, temen-temennya kan. Gue juga termasuk orang yang nggak bisa ketemu banyak orang, Iya, gue iya. nggak bisa berbaur ya kan. Iya. Alhasil gue cuman
gue ngapain ya, gue bilang. Lu tapi dikasih makan gak sih? Iya. Dia dapat gak? Pas udah kelar lah. Iya lah kan gitu kalau di McD mah. Udah iya. kelar lah. Ya lu selama nunggu ngapain Habis maksudnya? ngeliat abang-abang sulap gitu Iya. baru. Yang baru Selama nunggu ya gue akhirnya gue pesan makan di situ, terus gue makan sendiri di meja lain. Ya kayak supir. Seriusan. Tapi Sumpah, maksud gue demi Allah. selama acara itu berjalan maksud gue Asik nyamperin- dengan acaranya. Ya Ya Allah. Allah, terus Si- guna lu apa? Cuman nganterin doang. Si ada. supir bener. Iya. Ya sekarang udah gue Kelak banget nonton anjing. di MCD udah Lu enggak ngajuin buat jadi badut. Iya, maksud gue masa sama sekali ceweknya nih gak ada kayak dia udah makan belum ya atau apa kek gitu kan, teman ngobrol sini yuk Wah, sini sumpah sih gue gabung random gue di situ banget. parah sih, gue bete banget, gue bilang Parah. anjir. tapi ngomongin masalah ngajak jalan itu gue bisa dibilang ini hal tertolol dan hal termalu dalam hidup gue, karena dari masalah PDKT terus ngajak jalan ini gue sebelum orang yang paling bingung sebetulnya buat ngajak jalan. Bingung. Iya bingung, dari PDKT gue bego kan, apalagi buat lanjut gitu Iya. kan ngajak jalan ya kan. Nah, dari masa ngajak jalan gue mikir Aduh. kemana ya. Nah nggak jauh mah kalau dulu mas sebelum keadaan PSBB kayak gini pasti ngajak nonton dong. Iya. Ngajak nonton udah paling netral lah gitu kan, karena Udah lumrah. iya udah lumrah. Tapi setelah nonton itu gue bingung lagi. Oh yolah. Hah? Ya. Oh iya. Jangan lah. Oh yo masa gitu enggak. Oh iya, maksudnya ayo Oh, ayo iya, cari iya, tempat iya. lain. Bisa aja lu. Nah kan untungnya gue pada saat nonton itu gue ngambil jam midnight. Jadi nggak pusing nih. Jadi nggak pusing-pusing banget. Oh iya gue gitu lah. Iya kan. Biar abis nonton Pulang. kayak- Gak ngeluarin duit lagi ya. Iya. Satu itu. bisa dibilang. Ya kan. Selesai nonton film, pada saat itu pas ditanya, lu parkir di mana? Kata si ceweknya nih, Iya. saya parkir di mana? Adalah di basement. Iyalah pasti di basement. iya. Cuman di situ gue lupa Lupanya parkiran basement motor itu di mana. Cuman namanya kasih kan nonton lupa kali ya. Enakan ya. Iya, kayak Di enakan. bioskop ini diapain? Nggak ada apa-apain ya. Oh. Gue serius nonton. Nah, udah abis itu lu Metik parkir mangga lah. mau petik mangga Ganti bohlam. Nah pada saat itu udah tuh, itu gue dalam mall aja udah lama, sampai gue harus nyari security dulu. Akhirnya gue dikasih tau arah, gue udah keluar mall, maksudnya ke mall tuh ke arah basement. Iya. Itu ternyata gelap banget, sumpah kagak ada lampu sama sekali. Dari gue nyari motor ya kan, lihat lorong ke lorong aja, ujung ke ujung nih, ini udah nggak bisa lihat apa-apa. Wah, anjing serem banget Gelap dong. banget. Ada sih lampu, cuman cuma beberapa aja, remang-remang lah. Iya, pada akhirnya gue nemu, gue bilang Serem amat temu apaan? nemu parkiran motor gue gue. kira cuma ada yang teriak. Iya, enggak, parkiran motor gue di situ, dan sumpah di situ cuma ada beberapa motor doang, nggak ada kali sampai 10. Sumpah itu tuh sepi banget. Akhirnya udah dong, ya kan. Jadi lebaran. Iya, jadi lebaran. Ternyata kesedihan gue nggak sampai berakhir itu doang, masih lanjut terus-terusan. Anjing. Dari gue udah naik motor, itu gue masih harus nyari pintu keluarnya lagi. Ya Allah. Sumpah Wah, ini itu kisah tolol lu sih. parah sih. malu-maluin banget. Lebih ke Dan dongo sih. iya, maksud gue akhirnya gue kayak dipojokin gitu kan. Lu tau gak sih sebetulnya parkiran motor lu di mana? Lu tau gak sih sebetulnya parkiran pintu keluar lu di mana? Sampai kayak ditanyain kayak gitu, kayak iya tahu kok, gue cuman tadi lupa aja gitu. Gue lupa parkir motor di mana. Padahal gue anjir, gue panik banget. Sumpah gue panik banget, mana bawa cewek orang lagi kan. Cewek Cewek orang. Enggak, maksudnya ada orang, maksudnya iya. bawa anak orang. Salah kan gue tuh. Saking paniknya tuh ya. Saking paniknya sampai sekarang nih. Malu akhirnya- anjir. Akhirnya udah nih. Temu gak tapi? Ketemu akhirnya, itu perkiraan Wah, perkiraan 1,5 jam kali tuh. di dalam basement. Di dalam basement. Kan lu kerja di situ, Sa. Iya. Sumpah. Nah, pada akhirnya deh gue nemu pintu Keluar. keluar nih, cahaya lampu-lampu luar ya kan. Kayak kan oren-oren gimana. Wah, pintu keluar nih gue bilang. Wah, tuh pintu keluarnya gue bilang gitu, kasih bayar kaki Ayo, saya kan. maju. Ayo maju ya kan. Karena gue udah saking pede kan, gue udah pengen keluar juga, pengen keluar ini Mau apa lebaran. namanya? Maksudnya pengen kena angin luar ya kan, gara-gara bang duar itu gue kepental anjir. Gue kepental dari motor. Kepental gimana? Iya, jadi karena gue udah pede banget kan buat pintu keluar nih, pintu keluar. Jadi gue nggak ngeliat kalau ada pembatas sama gaji gue kan di bawah. Anjing. Jadi pas udah
dari belokan gue keluar, gue si tangan kanan gue ini ngegadar. Itu jaraknya bental semua. Ini drill lu jatuh ya? Jatuh anjing. Enggak loncat. Hah? Loncat dari motor loncat apa lu nyusruk nih dua-duanya nyusruk dua-duanya maksud gue. Si ceweknya jatuh duluan di belakang. Terus baru motor gue. Jadi tuh jaraknya jauh-jauhan semua. Dan lu tahu begonya gue adalah gue bukan bangunin si ceweknya dulu, Bangunin motor. tapi gue bangunin motornya dulu. Dari gue bangunin motor gue dulu, baru gue liat cewek, lu nggak apa-apa kan, sampai dia sampai kayak pura-pura sosok nggak apa-apa, sampai rapiin celana, lu nggak apa-apa katanya gitu, nggak apa-apa. Setelah itu besokannya udah lost kontak anjing, gue tolol gue tolol banget gue. Dongo, Dongo banget sih. gak kepikiran gue bakal kayak Gue gitu. tahu tuh besok paginya pasti tulang keringnya biru. Kayaknya pasti seenggaknya Mata pasti kakinya pasti buram. memar-memar, soalnya tuh cewek jatuhnya nyusuk coy. Ya, Nyusruk. parah banget. Ya itu sih bisa dibilang ya Kisah tolol. episode tolol gue, masalah ngomongin ngajak jalan ya. Ngajak jalan. Nggak bisa komen, gue cuma Nggak bisa ketawa komen. doang. Ketawa aja deh gue deh. Gue lebih kasihan sama ceweknya. Iya sih, gue juga, dan Sumpah. karena itu keinget sumber hidup yang sekarang gila. Tolol banget gue. Selesai ngajak jalan, pertama lu ke rumah cewek lu. Oh diajak nih, diajak. Ya disuruh lah atau diajak. Dan gue dulu dah, lu dulu Pong. Gue tadi panjang banget cerita gue aja. Iya, lu tolol sih. Lu deh Pong. Gue ini tegang sih gue pertama diajak ke rumah mantan gue. Jadi gue pernah pacaran sama cewek nih, dan gue nggak tahu nih kalau dia itu nggak boleh pacaran sama abang-abangnya. Kalau sama orang tuanya mah oke aja, tapi abang-abangnya ini nih yang protektif banget nih, mungkin karena anak bontot terus cewek. Jadi kayak di protektifin gitulah. Gue disuruh nih ke rumahnya sama dia terus sama nyokapnya. Katanya sih disuruh buat kayak jadi datang dah acara, soalnya ponakan dia ulang tahun. Oh, Iya. ke DMCD kan? Dong, di rumah. Oh, di rumah. ya. Oh, iya. Disuruh datang nih gue malamnya. Biar lebih erat, coy. Iya, biar lebih erat kekeluargaan. Datang nih gue terus ternyata pas udah sampai cewek gue nelfon nih. Nyuruh gue kayak kamu masuknya lewat belakang aja. Kenapa lewat belakang? Makanya gue bilang gue kayak mau nyolong, gue bilang dari belakang. Terus gue kayak nanya kenapa? Ntar dijelasin kok. Ntar mama yang jelasin. Oh ya udah, gue ikutin aja kan, karena dia bilang nyokapnya mau jelasin. Udah dong. Gue lewat belakang, ternyata tuh ada nyokapnya, ada bokapnya, dicium tangan dia, kayak orang bener deh gue kan. Terus ngobrol tuh cerita di belakang, terus gue tanya. Kenapa sih? Gue bilang aku nggak boleh lewat depan. Terus dia ngejelasin, iya aku tuh nggak boleh pacaran. Terus gue bilang, hah? Dalam hati gue, terus ngapain gue disuruh ke rumah? Terus gue bilang gitu. Tadi juga mama sama papa ini aja kok, gue bilang welcome aja. Enggak, bukan sama mama sama papa kata dia, tapi sama abang-abang aku. Dan anjing yang gue tahu itu abang-abangnya lagi pada ngumpul di semuanya ya. Semua. Ya namanya juga ulta keluarga. Iya, semua. Terus gue langsung kayak udah kering lu udah gue. Mau panik mau gimana ya kan? Tapi akhirnya join lu udah. Ya ngobrol dengan tegang ya akhirnya gue sama mantan gue ini ya kan. Terus ceritanya ada nih abang ini, gue nggak tahu dia mau ke toilet atau mau aus segala macam, tuh masuk nih dia ke dapur, tak ngeliat gue. Terus ngeliat gue teriak, kamu ngapain di sini, kamu siapa? Terus gue langsung kayak anjing ngedon gue. Nah terus mungkin karena ngedenger yang abangnya satu ini teriak, abang-abang ini yang seinget gue dia punya abang 3 cowok 1 cewek. Nih ke dapur, arah dapur semua dong. Ngapain ke dapur? Iya, ambil pisau. Enggak tahu, kesannya mau ngegerebek gue anjing. Iya makanya ya, karena pertama di belakang, terus ya berduaan doang di belakang, terus nggak ada yang tahu juga kan dia. Sangka ini gue mau ngapa-ngapain kan, udah itu posisi gue udah dikelilingin anjir, nggak bisa lari kemana-mana itu gue. Tapi kayak udah diinterogasi habis gue. Terus untungnya nyokapnya dateng nih. Karena mungkin ngedenger dari ribut-ribut ya di belakang. Nyokapnya dateng, terus nyokapnya ngejelasin kayak enggak ini temennya kok, ya tadi mama yang suruh dateng kata dia gitu. Buat ngebantuin ngedekor. Anjing, sakit tukang anjing. Tukang ulta anjing. Mending gue jadi badut. Gue suruh dateng buat niupin balon nih anjing. Jangan-jangan itu dekor MCD lu lagi. Cuman dateng ke rumah apa cewek lu ya? Mantan dong, bos. Mantan Ke rumah mantan. Lewat pintu belakang. Sedih sih. Diinterogasi. Kenapa nggak bilang dari awal gitu? Kalau misalkan abang-abang yang nggak ngizinin dia. Karena awalnya aja udah aneh banget masalah pintu belakang aja ngapain. Gue nggak curiga soalnya nyokapnya yang mau ngejelasin. Itu cerita gue tuh. Kalau cerita lu Bu ada gak? Anjir, ini parah sih menurut gue. Pertama gue ke rumah pacar tuh
wah ini jaraknya jauh sih. Rumah gue di Mabes ya kan. Rumah cewek gue dulu mantan gue di Kebayoran. Itu udah kayak SOTR coy. Gue udah kayak SOTR. Konvoy anjing jauh. Gue udah kayak SOTR itu. Nah suatu saat gue main ke rumahnya. Namanya baru pertama ya main ke rumah pacar ya kan. Nyampe rumahnya. Oh, udah ganteng makanya udah boleh Rumah ganteng ke rumahnya udah ganteng deh. Udah main tuh ke rumahnya, ngobrol tuh, ketemu keluarga segala macam, ngobrol. Besoknya gue datang lagi, pulang kerja, otomatis sore gue pulang tuh jam 5-an lah. Bulan itu lagi masuk lebih awal. Nyampe rumahnya maghrib. Dari maghrib pas gue pengen masuk ke rumahnya, papasan gue sama bokapnya kan. Salim tuh gue. Si Alim cium tangan. Terus akhirnya gue sama bokapnya diajak, ayo ke masjid maghriban. Wih, gue kan si sholat ya kan. Gue si sholat. Subhanallah. Gue sholatnya. Gue si sholat ya kan. Akhirnya gue, wah anjir, gue bilang, kok dipaksain lebih dosa sih gue bilang. Akhirnya gue cuma jawab, iya pak. Ketawa-ketawa gitu. Akhirnya si mantan gue juga sambil ketawa-ketawa gitu juga. Anjir, menurut gue itu parah banget sih. Tapi akhirnya lu sholat dah. Enggak dong. Iya. Terus masuk si bapaknya gimana tahu lu sholat apa enggak ditanya lagi? Enggak ditanya lagi ya. Kan dia berangkat duluan gitu. Saya ada pak di sab belakang. Iya bener. Udah pak duluan tadi ya kan, abis tanya tuh langsung pulang. Itu sih cerita pertama gue ke rumah Bukin tuh itu doang. Sekarang udah mantan. Kalau gue nih, gue ngeliat dulu nih, ya kan kayak kosong gak rumahnya? Apa? Iya, kosong gak rumahnya? Enggak gitu sih anjing. Gimana dong? Enggak gitu kayak pengalaman gue sih kayak ini ternyata rumah cewek gue ini tajir. Rumahnya yang tajir, rumahnya bukan keluarganya. Bukan. Tajirnya gimana? Kamar mandinya 2. Enggak gitu. Basah sama kering. Enggak. Apa namanya? Mandi pakai pasir. Kok jadi mandi pakai pasir sih anjing? Orang tajir mah mandi pakai pasir. Enggak Tahu gue enggak pernah kaya. Semoga. Amin. Nah ya udah kan pas gue liat anjir rumah cewek gue tajir juga ya. Asli gue jiper banget sih. Apa nih? Hal tolol apa nih yang lu lakuin? Ada hal tolol gak yang lu lakuin? Hal tolol gue nggak ada sih untungnya. Wah, alhamdulillah. Cuma ya deg-degan aja ya. Deg-degan Karena memang ternyata secara materi dia lebih wah dari Iya. Jadi gue nggak bisa apa-apa, paling cuma bisa beliin kue klepon. Kalau makan muncrat-muncrat dong. Kamu ngomongnya deketan aku deh. Aku mau sulap nih. Kelapa aja. Anjing. Ini kan kita tadi udah ngebahas apa ya? Segala macam, PDKT, jolak, ngajak. Gue mau yang terakhir deh. Lu pernah gak sih ngerasa sebucin apa gitu? Wah, sebucin apa? Sebucin. Maksud gue hal yang paling menurut bucin tuh apa gitu? Hal yang paling bucin. Ada gak hal yang menurut tuh kayak anjing gue bucin banget di sini gitu? Lah kalau gua sih nggak tahu ya antara ngerasa bucin atau enggak, tapi kayaknya emang iya deh gitu kan. Tapi wajar nggak sih menurut tuh bucin itu? Wajar sih. Wajar sih karena kan namanya orang pasangan pasti kan namanya kalau emang udah sayang ngelakuin hal apapun bakal kita lakuin dong. Betul. Ya kan, cuman gua pernah nih kayak kan bucin gua, jangankan ke pacar, gebetan aja gua bakal bisa bilang bucin juga. Yang belum tentu jadi pacar. Iya, yang belum tentu jadi pacar ya. Kan bego kan. Yang belum tentu jadi pacar aja gue bisa bilang bucin. Itu gue nyari alamat rumahnya. Jadi gue dikasih tahu nih alamat rumahnya sama teman gue. Di sini nih daerahnya doang lah ya. Iya, di sini daerahnya kan blok ini, kayak kan nomor ini gue dikasih tahu. Gila lu mau sensus. Pokoknya gitu Mau loh. nawarin kompor. Dikasih tahu lah tuh. Dan udah dibilang sama teman gue. Rumahnya itu sekarang daerahnya banjir kata gitu. Masa sih gue bilang itu, kalau lu nggak percaya lu coba aja datengin kata gitu. Pada akhirnya ternyata itu banjir beneran, itu sebetis anjir, udah sebetis Kayak tim SAR. dan gue memberanikan diri itu buat ngelabas Dengan motor lu itu. dengan motor gue itu ya Yang kan. speedometernya muter 360 derajat. Namanya siapa motor lu? Namanya Bobby, Oh, kebetulan namanya Bobby. Dan akhirnya nih kan gue sama Bobby nih, gue ngebut aja ngebret ada kayak motor berebok dan Motor but anjing Bobby. dan lu tahu nggak sih itu tuh gue pas nyari alamatnya dan daerahnya banjir itu tuh nggak ada orangnya.
Ya. Ya Itu nggak ada Allah. orangnya, itu nggak, sumpah itu nggak ada orangnya. Terus ngapain? Ya. Kan gini, tujuan utama lu tuh apa? Biar tahu rumahnya, dan gue mikir ekspektasi tinggi gue adalah kalau misalkan gue udah jadian sama dia terus diajak Iya. Lu udah diajak tahu ke rumahnya. gue udah tahu rumahnya. Oh, jadi ekspektasi lu di saat nanti lu nganterin pulang gitu. Emang kamu tahu rumah aku? Tahu dong gitu. Iya. si so tahu jalan. Iya anjing. Gue sedih banget itu, padahal malah nggak tahu. Udah dibilang anak rantau. Gua kesini udah tahu lah gue. Iya. Agak kesel gak sih lu nanya? Kalau lu Bu, Gue hal terbucin. Wah anjing ini parah sih. Pas masih sekolah nih. Gue dulu pernah balik sekolah nungguin dia sampai jam 7 malam. Waduh. Balik sekolah itu kan biasanya jam 3. Iya. Dulu gue jam 3. Lah, lu ngapain sampai jam 7 tuh ngapain dia? Nungguin dia eskul rohis coy. Oh, iya. Sejarah rohis. Subhanallah. 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 Dung dung. tak dung. Itu kosida. Itu kosida. Terus udah nih sampai gue nungguin sampai jam 7 malam. Akhirnya gue pulang lah bareng ya kan. Naik angkot 08 tuh Tanah Abang Kota. Ya, Ini. gua masih Lu masih naik angkot ya sekolah masih ya? naik angkot gue. Masih. Yang gue menurut gue bucin banget, gue turun dari angkot yang bukan di tujuan gue. Gimana? Jadi gue tuh turunnya di daerahnya si mantan gue ini, yang jarak ke rumah gue tuh lumayan masih jauh lagi. Biar apa? Biar gue tuh kayak ibaratnya nganterin dia sampai rumah, sedangkan gue dari rumahnya dia ke rumah gue jalan karena udah nggak ada angkutan lagi. Tapi posisi tahu nggak si Tahu, Si cewek itu tahu. tahu. Kata ceweknya, ya nggak apa-apa, yang penting gue sampai rumah. ya Allah telak Oh, banget. gitu. Biarin gue berkorban. Iya, Biar begitu. ya Allah. Nggak Ceritanya katain bego tuh. Iya. anjing itu menurut gue itu bucin parah sih. Ya Anjing. Sama tuh gue dulu punya cerita tuh kayak Esa juga tuh yang masalah banjir. Iya. Anjing, Gimana gue tuh? nyampe ke rumah dia ini dulu dengan orang yang sama ya. Dengan orang yang sama Dengan orang yang sama tadi yang lu tadi. turun. Iya, Iya, kan iya. banjir nih. Pulang jalan kaki. Iya. Nah gue ke rumah jadi jalan kaki lagi karena banjir. Ya Ya Allah. Allah. Karena Lu ngapain lu tim sar? Iya. Banyak banget temen gue jadi tim sar. Banjirnya tuh sebetis. Sebetis juga? Nggak seberapa lah sebetis. Ah. Cuman gue Transformer posisinya lagi nih. enggak, gue posisinya headstand. Betisnya di atas, palanya di bawah. Ya ada. Pelepek dong anjing, pelepek. Anjing. Anjing itu menurut gue sih itu bucin parah sih. Maksud gue turun bukan di tujuan gue nganterin dia pulang. Gue ke rumah gue jalan kaki anjing. Ya Allah. Harus naik angkot tuh lebih deket. Tapi tas taruh di pala enggak? Dan lu ngapain sih maksud gue banjir ke rumah cewek itu tuh lu ngapain? Ya biasa lah, Apa tuh? Ngapa? ngerjain PR bareng. Oh, kerja gitu. kelompok. Paham. Paham. Biar kontennya bagus. Iya. Gitu lah. Lu Nah. sih Bong, coba yang terakhir nih Iya. lu dong belum Iya. cerita. Gue Senior kita. iya telak bucin pernah sih gue ngerasain hal yang paling bucin tuh pernah. Apa tuh? Jadi gue sama mantan gue itu dulu Ah. pernah ada di satu perusahaan yang sama, cuma di tempat ini kan di mall, cuma di beda mall nih. Beda mall. Gue di Kelapa Gading, Ah. mantan gue itu di Kalibata. Oh, dari situ udah jauh sih. Terus. Ya, dan rumah gue di Cengkareng. Rumah dia gue nih, rumah gue Cengkareng, rumah mantan gue itu di Tanah Tanah Abang. Udah kemana-mana. Ih. Iya, makanya tuh. Kemana-mana. Gue barat, Hebat keliling. Iya. barat, utara, Barat, selatan, kan. pusat tuh gue. Pusat. Jadi setiap hari, bisa dibilang setiap hari sih, gue berangkat kerja nih dari Cengkareng. Dari Iya. Cengkareng jalur gue ke Kelapa Gading. Dari Kelapa Gading gue jemput nih ke Kalibata. Ke Kalibata, habis dari Kalibata gue nganterin dia pulang tuh ke Tanah Abang. Agak jauh ya. Setiap hari coy gue gila, touring, gue bener-bener touring gitu. Jangan-jangan Nipong yang bikin Google Map kali ya. Iya, Jakarta Utara, Di Barat. sini, di dalamnya ada kamera. Sampai akhirnya gue tipes coy. Mana aja? Gue tipes. Dapat apa? Tipes. Dapat tipes doang. Dapat Dapet tipes tipes doang. doang. Iya, tipes doang Terus? karena terus dijenguk lah sama teman-teman gue, sampai teman gue udah bilang kayak lu gokil sih Pong. Dari Jakarta Barat ke utara, Iya. ke selatan, ke Iya. pusat gitu. Nyanyi dong, nyanyi. Iya. Timur ke barat. Tapi sumpah itu kayak gitu, terus temen gue bilang kayak bahan bakar motor lu ini bukannya bensin Apa aja. ya? Kasih Apa? sayang. Kasih Wah, sayang. Cinta. Yang Gila. gak dapet apa-apa lagi. Udah. Wow. Deh, kayaknya di kelamaan juga nih kita ngobrol nih Parah kita ngobrol. buat episode ini nih. Cukup Oh, dah buat ya. kita kali ini ya kan. Buat episode kali ini deh. Heeh. Ya makasih juga yang buat udah ngedengerin 3 episode kita sebelumnya. Yup. Semoga masih tetap ngerasa terhibur dengan obrolan Oh ya ini kita. by the way ini episode nostalgia terakhir ya. Iya, Iya, nostalgia terakhir kita. Mm.